pendidikan, keterampilan, pengalaman itu juga akan jadi variabel yang diperhitungkan dalam penentuan gaji. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara menentukan gaji karyawan yang adil, gitu ya. Sebelum saya memulai video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video-video dari The Consulting, karena kami secara rutin akan memberikan video-video edukasi yang tentunya akan membantu pengembangan bisnis kalian semua, ya. Oke, saya akan mulai dengan upah atau gaji, ya. Apa sih yang dimaksud dengan upah atau gaji, gitu ya? Jadi upah ini kalau kita cari definisinya ya teman-teman ya, dia adalah kompensasi tertentu yang dibayarkan kepada pekerja ya menurut tingkat atau jenis pekerjaannya teman-teman ya, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama ya. Kenapa kesepakatan bersama? Karena perusahaan dan karyawan harus deal tuh. Nah, biasanya proses dealing itu dilakukan ketika proses perekrutan ya. Jadi perusahaan punya standar sekian ya, karyawan agree atau enggak gitu. Nah, ketika agree, nah itu baru nanti upah itu akan menjadi benefit yang secara kontinu dia akan terima selama proses dia bekerja di perusahaan tersebut ya. Dan upah ini didasarkan pada struktur pengupahan yang di perusahaan tersebut ya, dan itu ditentukan perusahaan secara proporsional menurut kriteria jabatan yang dibuat ya. Jadi itu definisi terkait upah atau gaji ya. Berikutnya adalah variabel ya, yang kalian perlu tahu sebelum penentuan gaji adalah kalian perlu menentukan ini teman-teman ya. Kalian perlu paham dulu variabel penentuan gaji ini biasanya terkait apa aja sih gitu ya. Variabel penentuan gaji ini biasanya terkait kualifikasi pekerjaan yang ditawarkan teman-teman ya. Jadi tentu beda gaji antara jabatan manajer ya atau dengan jabatan pelaksana misal atau staf biasa. Nah, tentu beda. Supervisor dengan staff tentu juga beda. Nah, itu maksudnya kualifikasi pekerjaan itu akan menentukan. Nah, berikutnya pendidikan, keterampilan, pengalaman itu juga akan jadi variabel yang diperhitungkan dalam penentuan gaji ya. Jadi kalian harus paham itu dulu sebelum, karena penentuan gaji tidak bisa disamaratakan nih. Sama-sama jabatan sebagai finance, tapi antara yang berpengalaman dengan yang tidak, kalian perlu bedakan. Antara yang pendidikannya S2, S1 dengan yang SMK misal, kalian juga perlu bedakan gitu ya. Jadi itu variabel-variabelnya. Berikutnya, faktor penting menentukan gaji karyawan. Nah, ini kita mulai lebih detail. Faktor penting menentukan gaji karyawan adalah yang pertama, kalian perlu buatkan penilaian antara skup pekerjaan yang kalian buat atau jabatan yang sudah dibuat di perusahaan kalian dengan perusahaan lain ya. Jadi kalian juga perlu melakukan ibaratnya seperti survei dulu lah ya, survei pasar gitu ya. Berapa sih range gaji untuk purchasing misalnya? Berapa sih range gaji untuk finance misalnya ya. Itu tidak serta-merta harus Anda samakan atau sesuaikan. No, itu hanya jadi ini bahan masukan aja. Itu sebagai pembanding aja, karena Anda juga perlu buat sendiri tuh skemanya seperti apa. Nah, berikutnya Anda perlu buat SSU atau struktur skala upah ya. Jadi kalau yang pertama tadi Anda perlu mirroring lah ibaratnya ya, mirroring dengan usaha lainnya atau perusahaan lainnya. Nah, yang kedua Anda perlu buat struktur skala upah. Nah, ini yang penting. Bagaimana membuat struktur skala upah ya? Yang pertama adalah pastikan Anda membuat struktur skala upah Anda sudah menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ya, teman-teman ya. Karena pemerintah ini pada dasarnya dia sudah mengatur basic aturan terkait pengupahan. Nah, itu kalian bisa baca undang-undangnya secara jelas, juga banyak ya literasinya ya. Jadi sebelum membuat struktur skala upah, pastikan kalian membaca dulu terkait undang-undang ketenagakerjaan atau pengupahan itu tadi ya. Nah, berikutnya yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu buatkan analisis jabatan, teman-teman.
Ya, jadi sebelum membuat skala upah, pastikan kalian membuat analisis jabatan. Ya. Gimana membuat analisis jabatan? Ya, kalian harus mapping dulu semua fungsi yang ada di perusahaan kalian. Ya, paling simpel adalah kalian bisa lihat dari struktur organisasi. Ya, ketika Anda membuat struktur organisasi, maka di situ jelas ada bagian manajer, ada bagian supervisor misalnya, ada bagian staff. Ya, staff ini ada bagian staff gudang, ada bagian staff finance, ada staff pajak. Nah, Anda semua punya tuh rincian jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kalian, gitu kan? Nah, berikutnya Anda bikinkan analisis tuh semuanya one by one. Ya, satu demi satu jabatan Anda buatkan analisisnya. Ya, analisisnya isinya seperti apa ya? Kurang lebih Anda bisa tentukan kriterianya gitu ya. Lulusannya seperti apa ya? Kalau pajak atau orang accounting, paling nggak dia harus lulusan finance atau accounting atau tax misalnya. Ya, pengalaman yang dibutuhkan minimal dia harus 1 tahun 2 tahun misalnya ya. Kemudian background pendidikannya, kemudian beberapa jabatan membutuhkan karakteristik yang benar-benar spesifik. Misalnya untuk SPG, Anda perlu tentukan tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, itu Anda buat semua tuh analisis jabatannya. Ya, pengalaman kerjanya Anda juga perlu masukkan dalam analisis. Tentu yang pengalaman 5 tahun tentu beda dong dengan yang pengalaman 1 tahun misalnya, seperti itu ya. Jadi buatkan analisis jabatan. Ya, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi Anda harus baca peraturan perundang-undangan, yang kedua buatkan analisis jabatan, yang ketiga Anda buatkan penggolongan jabatan dalam perusahaan ya, leveling lah ibaratnya ya. Jadi misal finance, Anda perlu buatkan levelingnya, manager, supervisor, staff misal. Seperti itu, paling simpel itulah. Jadi meskipun jabatannya finance, Anda bisa punya gradingnya. Oh, manager sekian, supervisor sekian, staff sekian gitu. Ya, jadi purchasing misal sama, Anda perlu buatkan grade-nya. Ya, jadi kalau Anda sudah punya analisis jabatan, terus ada orang yang ngelamar, itu kan tentu tidak bisa secara presisi sama persis dengan analisis yang sudah Anda buat. Bisa di atas, bisa di bawah. Nah, dari situ Anda bisa tentukan, oh dia masuk kategori staff misalnya, dia masuk kategori supervisor misalnya. Nah, itu fungsinya Anda membuat penggolongan jabatan ya, atau gradingnya. Nah, dari grading itu tadi Anda tentukan range upahnya. Ya, Anda buatkan range upah minimum sampai upah maksimumnya. Ya, Anda bikin range upah, tentu juga Anda melihat data keuangan tentunya ya. Biasanya perusahaan punya range tertentu untuk pengupahan atau penggajian ya. Misal 20%, 30% ya dari omset misal ya, atau 40%. Ya, setiap perusahaan punya range sendiri-sendiri ya. Setiap industri pun beda-beda. Jadi Anda perlu lihat data, Anda tarik data lebih panjang, kira-kira rata-rata biaya gaji di perusahaanku berapa besar sih. Nah, Anda bisa lihat dari situ penentuan range-nya ya. Jadi Anda bisa tentukan range terendah sampai range tertinggi. Nah, itu nanti yang Anda bisa pasangkan di grade-nya ya. Jadi kalau grade level staff nanti batas bawahnya sekian ya, batas atasnya sekian. Level supervisor pun sama, Anda bisa tentukan range-nya. Seperti itu ya. Berikutnya, yang terakhir, Anda buatkan skema kenaikan jabatan dan kualifikasinya ya, karena tentu tidak menarik ketika seorang karyawan masuk dan dia selamanya berada di jabatan itu gitu kan. Misal ada karyawan masuk bagian staff finance dan selamanya dia akan terus di staff finance, itu tidak menarik buat mereka, dan mereka nggak akan terpacu untuk bekerja lebih untuk effort yang lebih ekstra, itu mereka tidak terpacu. Tapi kalau Anda sudah buatkan skema kenaikan jabatan dan kualifikasinya, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah Anda buatkan range gaji, Anda buatkan kualifikasi kenaikan gajinya. Apa aja kualifikasinya? Misal bekerja sekian tahun, ya, kemudian dia sudah bisa dia memiliki kemampuan di skill tertentu yang dibutuhkan di level atasnya. Nah, itu semua beberapa kualifikasi, dan Anda harus tentukan itu di perusahaan kalian masing-masing berdasarkan levelingnya itu tadi, gitu ya. Jadi itu
trik membuat struktur skala upah ya. Trik membuat struktur skala upah. Terakhir, Anda harus bisa menilai seberapa besar kontribusi dari jabatan tersebut gitu ya. Jadi ketika Anda menentukan range suatu jabatan, Anda juga bisa timbang ya, kira-kira jabatan ini cukup krusial enggak di perusahaan saya, seperti itu ya. Tentu beda-beda levelnya ya. Kalau Anda lihat level jabatan misal security dengan bagian finance misal, nah tentu itu kan beda bobotnya. Nah, Anda harus tentukan itu gitu ya. Jadi Anda harus buat struktur skala upah ya. 5 hal itu tadi yang Anda perlu lakukan ya. Jadi sesuaikan dengan aturan pemerintah. Anda perlu buatkan analisis jabatan, Anda perlu buatkan penggolongan jabatan, Anda perlu buatkan range upahnya, dan terakhir Anda perlu buatkan skema kenaikan jabatannya. Yaitu trik bagaimana sih menentukan gaji karyawan secara adil ya. Semoga penjelasan saya bisa memberikan Anda gambaran dan Anda bisa mengaplikasikan di perusahaan kalian masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.